Hai, welcome to Video Master ID, channel tempat di mana kamu dapat mempelajari ilmu seputar tentang dunia videografi bersama dengan aku Ardi, host di sini. Di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang ataupun menjelajahi maksudku aplikasi VN, dan untuk di video kali ini kita akan kembali menjelajahi satu aplikasi yang cukup penting lainnya perihal tentang editing video lewat handphone smartphone Android. Dan seperti yang kalian lihat pada judulnya ataupun pada thumbnailnya, itu kita akan membahas ataupun menjelajahi aplikasi InShot. Jadi seperti apa aplikasinya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah memasuki aplikasi InShot. Jadi seperti yang kalian lihat, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada menu buat baru, kalian dapat mengedit video, foto ataupun kolase. Dan di bagian bawah ini, di sini ada bahan, ada begitu banyak pilihan. Bisa dikatakan ini semacam template. Jadi seperti itu, kalian dapat menggunakan mana yang kalian suka. Dan aku saranin pada saat kalian menggunakan aplikasi ini, harap on-kan data kalian, karena kalau kalian tidak meng-on-kan data kalian, itu semua yang ada di sini tidak dapat terbuka seperti itu. Oke. Kita kembali. Nah, sebelum kita mencoba mengedit video di aplikasi InShot ini, kita terlebih dahulu coba ke pengaturan di bagian atas ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada InShot Pro. Jadi InShot itu sebenarnya bisa dikatakan aplikasi gratis, namun untuk membuka watermarknya, atau misalnya kalian cukup terganggu mungkin pada saat mengedit video namun ada watermark InShotnya, kalian dapat berlangganan di aplikasi ini dengan berbayar seperti itu. Harganya bisa dikatakan relatif murah menurutku di sini, cuma 28.000 per bulan. Ada juga yang sekali setahun itu 99.000 saja, teman-teman. Dan kalau kalian tidak ingin berlangganan, maksudnya ingin langsung membeli satu kalian seperti itu, di sini ada juga pilihannya. Jadi kalian cukup sekali mengeluarkan uang sebesar 439.000, pembeliannya satu kali. Jadi kalian tidak perlu berlangganan lagi. Jadi sekali bayar dan kalian bebas full menggunakan aplikasi ini sesuka dan semau kalian, tanpa ada iklan lagi dan tentunya tanpa ada watermark lagi. Jadi itu keutamaan dari InShot Pro ini. Dan tentunya ada fitur-fitur lain lagi yang akan kalian dapatkan pada saat mengedit video ataupun foto ataupun kolase. Oke, jadi di sini ada pengaturan bahasa, pengaturan video di sini mulai dari resolusinya ataupun kecepatan frame-nya atau FPS-nya. Namun aku saranin kalian tidak perlu merubah yang ada di sini. Nanti kalian dapat merubahnya pada saat setelah mengedit video kalian, namun bukan di bagian ini. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan, kalian dapat mengatur sendiri tempat penyimpanan kalian, di mana video kalian ingin taruh pada saat setelah mengedit. Dan di bawah sini ada media sosialnya daripada aplikasi InShot itu sendiri. Kemudian berikutnya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita coba untuk mengedit video lewat aplikasi InShot ini. Jadi kita buka video. Nah, di sini pada saat kalian membuka video, di sini ada pilihan foto juga. Namun di sini kita akan mencoba edit video, jadi kita pilih video. Di sini kalian langsung disarankan untuk memilih project ataupun file video mana yang akan kalian coba edit. Jadi sebelumnya aku pengen kecilin dulu volume daripada handphone ini, agar nanti pada saat mungkin preview itu tidak berisik. Jadi seperti itu. Mungkin kita ambil contoh video yang durasinya singkat saja sebagai contoh saja di sini. Yang mana ya? Oke, kita coba ambil contoh ini yang durasinya sekitar 30 detik seperti itu. Jadi ini adalah bagian timeline daripada aplikasi InShot itu sendiri. Jadi kurang lebih posisi pada saat kita mengedit video di aplikasi ini, itu handphone kalian juga berdiri, mirip-mirip dengan aplikasi VN kemarin yang pada saat kita membahas aplikasi VN sebelumnya. Jadi dia berdiri juga.
maksudnya portrait. Nah, di sini kalian lihat itu ada watermark InShot di dalamnya. Maksudnya kalau kalian ingin menghilangkan itu berarti kalian harus berlangganan ataupun membeli aplikasi ini secara full. Jadi untuk bebas daripada watermark itu sendiri dan untuk membuka fitur-fitur yang mungkin bisa dikatakan premium lainnya lah seperti itu. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di bagian bawah ini adalah timeline utama dari video kita. Nah, di sini bagian kanvas bisa dikatakan sebagai aspek rasio lah. Jadi kalian di sini dapat memilih aspek rasio mana yang akan kalian gunakan. Di sini model Instagram 1:1, ini 4:5. Di sini ada 16:9 juga. Kemudian ada 9:16 dan seterusnya. Di sini ada cukup banyak pilihan aspek rasio, terserah kalian ingin pilih yang mana. Di sini kita coba yang Instagram saja. Jadi setelah kalian memilihnya, kalian klik ataupun pencet tombol checklist ini dan selesai seperti itu. Kalau kalian ingin memasukkan musik, kalian masuk ke sini, lalu kalian tambahkan track musik seperti ini. Di sini ada beberapa pilihannya juga di aplikasi InShot itu sendiri. Kalian dapat menggunakan musik-musik yang ada di sini. Namun kalau kalian ingin menggunakan musik yang ada di handphone kalian, kalian bisa ke musik saya seperti itu. Jadi kalian tinggal memilih file musik mana yang akan kalian gunakan untuk di video kalian. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya setelah kalian memasukkan musik, kalian klik tanda checklist ini. Jadi kemudian kalau kalian ingin menambahkan stiker, jadi ke bagian ini kalian dapat menambahkan stiker, contohnya seperti ini. Misalnya kita ambil di bagian sini. Oke. Kita tekan tombol checklist seperti ini. Nah, sebelum kalian menekan tombol checklist, kalian atur terlebih dahulu durasi stiker yang akan kalian gunakan ini di bagian sini. Di bagian stikernya maksudku. Kalian bisa menariknya. Kalau kalian ingin menggunakan stiker ini full, kalian bisa menariknya sampai di ujung video kalian. Jadi seperti itu. Kemudian kalau setelah kalian memasukkan stiker dan mengatur durasinya, kalian dapat menekan tombol checklist ini. Jadi seperti itu. Kita coba play. Nah, dia akan seperti itu. Berikutnya ingin menambahkan teks, langsung saja kalian ke bagian teks ini. Kalian ketik teksnya. Kita ambil contoh tes. Oke, kalau kalian ingin merubah fontnya, kalian dapat menuju ke bagian ini. Di sini ada cukup hanya ada beberapa pilihan font lah seperti itu. Jadi di sini ada bagian store-nya juga sebenarnya. Kalian dapat mendownload di bagian ini font-font yang akan kalian gunakan lah seperti itu. Di sini ada banyak pilihan dan kalian dapat mengeksplor sendiri lah intinya nanti ya. Oke, jika selesai kalian memilih font, kalian bisa ke bagian warna ini untuk menentukan seperti apa warna yang akan kalian gunakan. Misalnya di sini warna ini merah, kemudian di bawah ini seperti ini. Di sini ada banyak pilihan. Misalnya ini kita gunakan warna itu. Oke, kita checklist dan kalian atur posisinya di mana ingin kalian taruh teks tersebut di dalam video kalian, misalnya seperti ini. Oke, setelah itu kalian atur durasinya seperti pada saat kita memasukkan stiker tadi. Kalian dapat mengatur durasi daripada teks ini. Kita panjangkan sampai akhir video. Oke, mungkin cukup segini. Oke, tarik lagi. Oke, jadi setelah itu kalian klik tombol checklist. Jadi hasilnya seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya kalau kalian ingin filter, di sini ada filter juga, ada beberapa efek juga tentunya di dalam sini. Kalian dapat menggunakannya, misalnya seperti ini, ataukah seperti ini, ataukah seperti ini, atau seperti ini. Dan di sini ada banyak lagi filter-filter yang dapat kalian coba pakai. Jadi seperti itu. Namun di sini kita coba ambil yang asli saja. Kita checklist. Di sini ada itu tadi bagian efek, maksudku kalau filternya di bagian ini.
Misalnya filter yang akan kalian gunakan, maksudku ini ada bright, ada story, ada natural, ada warm, ada dew, dan sejenisnya. Kalau kalian ingin melakukan, mungkin bisa dikatakan color correctionnya di aplikasi ini, kalian bisa ke adjust. Di sini kalian bisa mengatur sendiri kecerahan, kontras, tingkat kehangatan warnanya, dan seterusnya. Misalnya di sini kecerahannya seperti ini, kontrasnya seperti ini, dan seterusnya. Kalian dapat mengaturnya sendiri di menu ini. Setelah itu kalian klik tombol checklist ini. Kalau sudah selesai dan kita klik tombol checklist ini sebagai contoh saja ya. Hasilnya di sini cukup buruk menurutku, tapi ini hanya contoh bagaimana cara penggunaan daripada fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian atas ini ada iklan, karena aplikasi yang kita gunakan di sini bukan aplikasi yang berbayar, dalam artian belum berlangganan. Kita masih dapat menggunakan aplikasinya, namun seperti yang kalian lihat di atas ada iklan, dan di bagian bawah sini itu ada watermark. Setelah itu, kalau kalian ingin menambahkan layer di aplikasi ini, maksudnya di video kalian pada saat mengedit, kalian dapat menekan tombol PIP ini atau PIP, oke. Kalian tekan tombol ini. Lalu di sini kalian akan diarahkan untuk memilih klip video mana lagi yang akan kalian coba masukkan. Misal kita ambil contoh di sini ini yang green screen ini. Oke, jadi kalian atur. Misalnya kalian ingin coba taruh ini di sini. Ini adalah green screen ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mengaktifkan fitur green screen di sini, kalian dapat menuju ke bagian chroma ini. Nah, di sini kalian mengaturnya, maksudnya tinggal nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin menghilangkan green screen-nya, langsung saja gunakan fitur ini seperti itu. Kalian dapat mengaturnya di bagian ini, misalnya kekuatannya, bayangannya seperti apa. Setelah itu, kalau kalian sudah merasa yakin dan sudah benar, kalian checklist bagian ini, dan hasilnya kita coba lihat. Nah, dia akan seperti itu. Jadi di aplikasi ini juga dapat menggunakan yang namanya fitur chroma key atau green screen. Setelah itu kalian klik tombol checklist ini untuk memasukkan green screen tadi. Setelah itu kalian dapat ke prapotong sini. Prapotong di sini ada 3 istilah teman-teman, yakni trim, cut, dan split. Kalau trim itu kalian menentukan bagian awal dari video kalian ingin mulai ataupun juga bagian akhirnya. Misalnya di bagian misalnya full video kalian seperti ini dan kalian ingin memulai awalannya itu di bagian ini, jadi kalian melakukan yang namanya trim in dulu seperti ini. Kemudian ingin menentukan bagian akhirnya, misal aku pengen akhirnya di bagian ini, jadi kalian melakukan yang namanya trim out. Jadi seperti itu. Ini adalah trim. Kemudian ada istilah cut. Cut itu adalah kurang lebih mirip dengan trim tadi. Tapi kalau trim tadi di bagian awal, kalau cut itu sendiri itu agak di bagian tengah. Misalnya di bagian ini kalian ingin memotong di bagian sini, bagian tengahnya, kalian ingin menghilangkan di bagian tengah ini, maka di sini kalian dapat mengatur bagian ini. Ini yang disebut dengan cut. Nah, kalau split sendiri itu hanya memisahkan saja. Misalnya kalian ingin melakukan split di sini, kalian tekan tombol checklist ini. Oke, jadi dia akan memotong. Jadi split itu sederhananya memisahkan klip video kalian. Dan kalau kalian ingin menambahkannya transisi, kalian pencet bagian perpotongan ini. Di sini ada transisi yang dapat kalian gunakan tentunya. Seperti ini misalnya. Dan ini di bagian bawah ini fitur yang dapat kalian gunakan pada saat menggunakan InShot Pro. Nah, yang gratis itu yang di bagian atas ini. Misalnya seperti itu. Nah, jadi itu tadi cara penggunaan yang namanya cut,
maksudnya trim, kemudian cut dan split. Jadi itu istilah-istilah dasar sebenarnya. Nanti mungkin aku akan bahas di video lainnya agar lebih jelas untuk teman-teman ketahui istilah-istilah di editing video itu sendiri yang cukup harus kita ketahui. Nah, di prapotong ini ada 3 pilihan. Di sini ada langsung split juga. Misalnya kalian ingin memisahkan video kalian di bagian ini, kalian langsung saja klik tombol split ini. Nah, dia akan langsung terpisah seperti itu dengan klip video yang sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin menambahkan transisi lagi, kalian pencet perpotongan ini. Nah, kalian tinggal pilih mana yang akan kalian masukkan sebagai transisi. Berikutnya kita ke hapus di sini bisa menghapus klip maksudnya. Latar belakang, kecepatan. Kita ke kecepatan di sini untuk mengatur kalau kalian ingin membuat video kalian fast motion ataupun slow motion. Jadi seperti itu. Misalnya kita ingin membuatnya jadi slow mo, kita turunkan ini seperti itu. Nah, dia akan slow motion seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mempercepatnya, kalian bisa menambahkannya seperti ini, maka dia akan fast motion. Jadi seperti itu. Di sini kalian tinggal mengaturnya sesuka hati kalian. Oke, selanjutnya di sini ada potong di sini semacam cropping lah seperti itu. Mengcrop video kalian, misalnya di bagian ini kalian ingin crop seperti ini, kalian klik tombol checklist ini, maka dia akan tercrop seperti itu. Kemudian ada ganti di sini kalau kalian ingin mengganti klip, kemudian duplikat kalau kalian ingin mengcopy video ini. Misalnya kita ingin menduplikat file video ini yang paling ujung, kita pencet saja duplikat, maka dia akan terduplikat. Jadi dia akan tertambah lah seperti itu. Oke, di sini membalikan ini bisa dikatakan reverse. Jadi misalnya video kalian berjalan seperti ini awalnya. Di sini contohnya agak sedikit kurang tepat lah kalau menggunakan video ini. Jadi intinya kalau kalian menggunakan tombol membalikkan ini atau reverse, yang misalnya video kalian itu berjalan ke depan, seperti misalnya kalau kalian membuat vlog motovlog, misalnya kalian mengendarai motor kalian kemudian merekam perjalanan kalian, video yang tadinya maju, pada saat kalian mengeditnya terus memencet tombol membalikkan atau reverse ini, nanti video tersebut yang tadinya maju dia akan berjalan mundur. Jadi intinya seperti itu. Nah, putar di sini tentunya kalian tahu lah ya, rotate seperti ini. Ada tombol balik juga seperti ini, ada freeze yang beku kalau kalian ingin membuatnya beku seperti itu. Misalnya kalian membuatnya beku di bagian ini, kalian pencet beku di sini, maka dia akan seperti ini. Kita play, maju, kemudian freeze, kemudian bergerak lagi. Jadi itu guna daripada tombol tadi. Nah, setelah kalian yakin telah mengedit video kalian, jadi di sini intinya fitur-fitur yang ada di sini cukup mudah untuk digunakan. Jadi kalau kalian ingin menyimpan pekerjaan kalian langsung ke pojok kanan atas ini di bagian simpan. Di sini kalian atur resolusi video kalian, kemudian FPS-nya, dan klik tombol simpan untuk merender video kalian. Jadi seperti ini. Nah, di sini memuat video itu artinya video kalian sudah dirender, maksudnya dalam proses rendering. Kalian tinggal menunggunya prosesnya sampai 100% dan video kalian sudah dapat kalian upload ke media sosial kalian, entah di Instagram, di TikTok, di YouTube, ataupun di Facebook. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah tadi mengenai tentang aplikasi InShot itu sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis pandangan ataupun pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan untuk kamu yang menyukai video ini, silahkan tinggalkan like kalian. Dan buat kamu yang tidak menyukainya, silahkan tinggalkan dislike kalian. Dan untuk kamu yang mungkin menyukai pembahasan-pembahasan semacam ini mengenai tentang seputar dunia videografi itu sendiri, aku harap kamu mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah beserta dengan tombol loncengnya, agar pada saat aku ke depannya upload video itu kalian gak ketinggalan informasinya. Cukup dulu topik pembahasan kita untuk di video kali ini. Aku harap video ini cukup bermanfaat untuk kamu yang mencari informasi terkait tentang cara menggunakan aplikasi InShot itu sendiri, ataupun ingin melihat bagaimana sih kondisi dalam daripada
aplikasi InShot itu sendiri, dan aku harap video ini cukup membantu ataupun sedikit membantu maksudnya. Oke, jadi cukup dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.